Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saling Berbagi. Di video kali ini saya membahas tentang fikih muamalah, di mana fikih muamalah pada video ini akan mencakup dua pembahasan. Pertama adalah pengertian fikih muamalah secara bahasa dan secara terminologi. Yang kedua adalah sumber hukum fikih muamalah. Jadi tonton video ini hingga selesai dan beri dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Fikih muamalah. Pengertian. 1. Fikih muamalah secara bahasa. Secara bahasa, fikih muamalah di sini dibagi menjadi dua kata. Pertama adalah fikih yang dalam bahasa Arab disebut al-fahmu, dan muamalah atau al-muamalatuh dalam bahasa Arab. Fikih secara bahasa berarti paham, mengerti tentang suatu hal atau suatu perkara. Jadi ketika kita mengerti tentang suatu hal, misalnya mengerti di dalam mengoperasikan komputer atau di dalam menggunakan komputer, maka di sini disebut dengan fikih, yaitu secara bahasa. Sedangkan kata muamalah atau al-muamalah itu di sini adalah bentuk masdar dari lafaz amalah yu'amilu muamalatan, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan. Nah, di sini ada kata saling. Jadi saling bertindak maksudnya adalah bahwa dalam hal ini yang melakukannya itu tidak hanya satu orang, minimal melibatkan dua orang. Berbeda dengan fikih ibadah, hal ini adalah sholat yang bisa dikerjakan sendiri, maka dalam muamalah seperti jual beli misalnya, maka ini tidak bisa dikatakan atau tidak bisa melibatkan hanya satu orang, minimal di sini adalah dua orang. Nah, itu sehingga dapat dikatakan bahwa al-muamalah atau muamalah ini adalah kegiatan yang dilakukan minimal oleh dua orang. Sedangkan fikih secara terminologi atau secara istilah adalah ilmu yang menerapkan hukum-hukum syarak yang berhubungan dengan perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Artinya, ilmu fikih itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syarak. Hukum syarak itu apa? Yaitu hukum agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi hukum halal, hukum haram, hukum mubah, makruh, dan sunnah. Diambil dari apa? Diambil dari suatu dalil. Dalil itu apa? Yaitu suatu petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum syarak. Artinya, dalil itu adalah rujukan yang digunakan oleh pengikut dalam agama Islam untuk menentukan hukum syarak, apakah suatu perkara ini seperti jual beli misalnya itu halal atau haram. Apakah riba itu halal atau haram? Pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas. Sedangkan pengertian fikih muamalah sendiri di sini pertama, menurut Ad-Dimyati, menyebutkan bahwa fikih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi, menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Kepentingan di sini adalah maksudnya agar supaya antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak dirugikan. Artinya sama-sama diuntungkan, misalnya dalam kegiatan jual beli. Sehingga dari dua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih muamalah adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.
Sehingga di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih muamalah tersebut adalah ilmu fikih yang berisi aturan-aturan Allah mengenai hukum halal, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa fikih muamalah itu adalah fikih atau ilmu yang mengatur, yang berisi aturan-aturan hukum Allah meliputi halal, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan aturan atau mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau duniawi. Seperti apa? Seperti jual beli, gadai, dan sejenisnya. Itu adalah fikih muamalah. Kemudian sumber hukum fikih muamalah. Di sini saya menyebutkan ada 4 sumber hukum fikih muamalah. Pertama, yang dijadikan acuan pertama kali yang merupakan kitab suci umat Islam itu adalah Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan tentang bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun sumber hukum fikih muamalah yang kedua itu adalah hadis. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang hukum fikih muamalah dalam hal ini adalah dalam kegiatan jual beli adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, yang artinya sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya. Sedangkan sumber hukum fikih muamalah yang ketiga itu adalah ijma'. Ijma' secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Maksudnya adalah ijma' itu adalah adanya kesepakatan atau hasil kesepakatan atau hasil konsensus yang dilakukan oleh para mujtahid, di mana pada waktu itu terjadi suatu peristiwa, terjadi suatu kejadian yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis setelah Rasulullah itu wafat. Adapun sumber hukum fikih muamalah yang keempat itu qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas itu adalah menentukan hukum dari suatu peristiwa atau hukum dari suatu pekerjaan, melihat terhadap sifat-sifatnya, ciri-cirinya atau dampaknya yang memiliki kesamaan terhadap suatu peristiwa yang dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis. Jadi suatu yang dikiaskan itu karena tidak memiliki hukum namun terjadi dalam kegiatan masyarakat. Nah, penentuan hukumnya apakah halal, haram, mubah, sunnah, dan makruh itu melihat terhadap suatu peristiwa yang hukumnya sudah jelas di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Demikianlah penjelasan tentang fikih muamalah yang mencakup 2 hal, yaitu pengertian fikih muamalah secara bahasa dan juga secara terminologi, serta sumber hukum fikih muamalah. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.